Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan si Boy di segmen Majurnal Malam Jumat Kriminal. bersama saya Akmal dan Indra. jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu sebelum memulai ke videonya, guys. Oke? Dan jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan di skip videonya. Di video kali ini kita bakalan bahas kasus apa lagi nih? Ini kasus sangat menghebohkan di tahun 2010. Berada di Jakarta. Nih kebetulan nih mal. Oh, kasusnya di Jakarta ya. Kasusnya di Jakarta. Dan ini menjadi kita harus lebih berhati-hati lah kepada orang asing, terlebih kepada anak-anak, untuk bisa menjaga di rumah juga. Nah, Gitu. Jakarta 9 Januari 2010. Tak jauh dari banjir Kanal Timur ditemukan kantong plastik putih mencurigakan di Sungai Rawat-Ratai, Cakung. Warga yang ketakutan melaporkannya ke Polsekta Cakung untuk diperiksa. Saat kantong dibuka, potongan kepala nih bocah menyembul dari dalam. Wah, potongan-potongan tubuh itu lalu diperiksa di rumah sakit Polisian Pusat Rumah Sakit Sukanto di Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim forensik dan DNA berasal dari tubuh satu anak laki-laki yang berasal dari seorang anak jalanan Oh, korbannya tuh. yang bernama Ardiansyah, anak dari pasangan suami istri Indra dan Hamidah. Penyelidikan polisi pun berlanjut. Seorang saksi melihat seseorang yang membuang bungkusan tersebut. Ada yang membuang bungkusan tersebut, melihat. Baikuni alias Bungkih alias Babe ditangkap di rumahnya di kawasan Jalan Masjid, Cakung, Jakarta Timur sekitar pukul 3 malam hari. Dan penangkapannya memakan waktu kurang dari 24 jam. Oh, berarti setelah kejadian dari tadi pagi itu diketemukan bungkusan mayat tuh, berarti nggak kurang dari 24 jam tuh baru ketemu nih, si Baikun itu ditangkap ya. Iya. Nah, kita berbicara dulu si Baikun ini. Baikun itu atau dikenal sebagai Babe itu lahir 6 September 1961. Ini saat masih kecil, Baikun itu sering diejek tuh si bodoh karena sering tidak naik kelas nih mal. Dia tuh kayak nggak tahan tuh dengan perlakuan dari teman-temannya di kampungnya. Karena sering dibully mungkin ya. Jadi si Baikun itu pergi nih dari kampungnya untuk merantau ke Jakarta pada usia 12 tahun. Waduh, masih SD ya berarti? Masih belia lah untuk umuran segitu. Dan Baikun itu terlahir dari seorang pasangan anak petani di daerah Magelang, Jawa Tengah. Nah, setelah Baikuni merantau ke Jakarta, dia tuh benar-benar jadi gelandangan nih di Jakarta tuh, di sekitaran lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk makan dan minum sehari-hari juga dia tuh mencarinya tuh dengan cara mengamen, Nah, jadi anak jalanan gitu ya. Baikun itu mempunyai suatu trauma karena Baikun ini pernah disodomi oleh preman di sekitar lapangan Banteng tersebut. Pengalaman pahit yang dia dapatkan membuat Baikuni mengidap pedofilia semenjak itu waktu jadi korban pencabulan dari preman. Di samping sebagai pengidap nekrofilia situasional namanya. Pedofilia adalah salah satu bentuk kelainan seksual yang meliputi kekerasan seksual terhadap anak-anak maupun remaja yang berusia di bawah 14 tahun. Sedangkan nekrofilia situasional merupakan gangguan kejiwaan yang ditandai dengan kepuasan seksual yang dirasakan seseorang bila melakukan hubungan intim dengan orang yang sudah meninggal. Ini benar-benar kelainan sangat mendalam mungkin yang dirasakan oleh si Baikuni tersebut. Setelah itu Babe atau ya Baikuni bertemu dengan seseorang yang bernama Cuk Saputra. Dia kemudian dibawa ke Kuningan, Jawa Barat dan meminta untuk memelihara kerbau. Oh, si Baikuni itu dibawa si Cuk Saputra ke Kuningan untuk memelihara kerbau. Iyalah, ibaratnya menggembala kerbau ya. Nah, di Kuningan itulah dia tuh bersua dengan jodohnya nih.
Oh, ada jodohnya di Ada, Kuningan dia ya. tuh seorang wanita yang sangat dia cintai, dia menikah tuh pas umur dia 21 tahun. Tapi karena Baikun itu punya traumatik kejiwaan, jadi dia tuh ya maaf ya, Baikun itu tidak mampu berhubungan suami istri. Jadi birahinya nggak naik gitu. Hingga wanita yang cinta itu sampai meninggal. Maksud itu dalam artian itu tidak bisa ada rasa apa birahi lah kepada istrinya tersebut gitu. Nah setelah Baikuni istrinya meninggal, Baikuni itu balik lagi ke Jakarta nih mah. Balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Nah dia tuh memulai kehidupan barunya tuh di daerah Pulau Gadung, terminal Pulau Gadung tepatnya tuh, menjadi penjual rokok sama memelihara anak jalanan. Nah disinilah hasrat seksual yang menyimpang dari Baikuni itu udah keluar lah ibaratnya tuh. Berarti ada maksud tertentu gitu ya, dia apa sih namanya ngangkat anak jalanan gitu jadi anak-anaknya gitu kan. Iya, dia tuh ada sesuatu hal gitu, enggak serta-merta untuk mengurus anak jalanan, enggak. Dia tuh ada sesuatu hal di belakang tersebut tuh. Saat diinterogasi sama polisi itu ya, si Baikun itu mengaku sudah mewafatkan 7 orang anak. Korban pertamanya adalah Aris yang menjadi korban pertama ya. Bocah Malang ini dibunuh di Kuningan, Jawa Barat. Di Kuningan pada tahun 1997. Tubuh Aris tidak dimutilasi tapinya. Korban pertama tuh. Dia kayak dibiarin lah gitu ya. Dan pada tahun 2005, Babe mengaku menghabisi nyawa Riki. Bocah berusia sekitar 9 sampai 12 tahun, sama seperti Aris. Tubuh Riki tidak dipotong oleh Babe. Jasadnya ditemukan di Pulau Gadung. Babe juga nih diduga membunuh Yusuf. Jasad Yusuf ditemukan di kawasan Warung Jengkol, Kelapa Gading pada tanggal 30 April 2007. Saat itu Yusuf ditemukan dalam sebuah kardus, tapi tubuhnya tuh utuh, cuman ada jeratan leher, jeratan tali di lehernya gitu kan. Nah gitu setelah itu tuh Babe itu mengakui kalau dia tuh sudah membunuh yang bernama Adi 12 tahun. Jasad Adi ditemukan di Pasar Klender, Jakarta Timur pada 9 Juli 2007 juga nih. Tubuh Adi dipotong-potong menjadi 2 bagian lengkap dengan kepala. Waduh. Jadi dipotongnya cuma tengah aja mungkin ya. Nah selanjutnya Babe membunuh Arif, bocah berusia 6 tahun, dipotong menjadi 4 bagian, dibuang di dalam kardus di kawasan terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 15 Mei 2008. Korban lain Babe, yaitu Rio, adalah korban mutilasi yang dipotong 4 bagian. Ditemukan warga di trotoar di Bekasi, di BTC ya, Bekasi Trade Center, pada Januari 2008. Nah ini dia pamungkasnya tuh, korban terakhir Babe itu ya Adriansyah 9 tahun. Jasad pengamen jalan itu ditemukan tanpa kepala. Waduh. Dengan tubuh dipotong 4, dibuang di jembatan BKT di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur pada 8 Januari 2010. Kepala Ardiansyah ditemukan di bawah jembatan kawasan terminal Pulau Gadung. Kronologi pembunuhan korban terakhir yang bernama Ardiansyah. 7 Januari 2010 pagi-pagi Ardiansyah datang ke lapak kecil tempat Babe berdagang rokok di depan Pulau Gadung, Trade Center A. Datang hanya untuk menyapa karena kebetulan ia sudah lama tidak mampir main ke tempat Babe. Si Ardiansyah tuh baru datang nih ya ke tempat si Babe itu. Itu nanya ya. Kemana aja? Di rumah aja Be, sana katanya gitu. Setelah mengobrol sebentar nih yang barusan, ia pergi mengamen hingga siang hari dan kembali ke tempat Babe berdagang. Saat kembali, Ardiansyah langsung dipangku oleh Babe. Mungkin akan membuat sesuatu lah, Mbak. Ada maksud. Ada maksud. Rambutnya dielus-elus. Ya, dielus-elus dan disisir lembut dengan jari oleh pria yang saat itu berusia 50 tahun, yaitu Baikuni. Kebetulan, saat itu anak-anak pengamen yang ditampung di kontrakannya Babe lainnya, DS, AP, dan WK sedang berada di sekitar sana. Kelihatan lah berarti. Ya. Babe lalu memanggil bocah-bocah itu dan meminta mereka menjaga dagangannya. Meminta menjaga dagangannya. Kepada bocah-bocah itu, Babe mengaku ingin mengajak Ardiansyah ke gedung PTC sebentar
Namun Babe membawa Ardiansah ke rumah kontrakannya. Sampainya di kontrakan Babe, si Ardiansah tuh dimandikan dulu nih sama si Babe tuh. Udah kayak ritual gitu ya? Ya kan dia tuh kayak ngurus anak jalanan. Jadi mungkin si korban tuh tidak merasa janggal perlakuan si Babe itu. Emang karena mungkin sayang gitu kan? Pikiran Ardiansah tuh kan. Nah, setelah dimandikan sama si Babe itu, terus si Babe itu ngasih mie instan sama teh manis untuk dimakan Ardiansah. Sementara Ardiansah makan siang tuh, Babe duduk dan menonton televisi. Setelah selesai makan, si Ardiansah itu berdiri di samping tempat tidur. Babe yang melihatnya tuh lalu langsung mengunci pintu dan kemudian mengajak bocah 10 tahun itu untuk berhubungan badan. Namun Ardiansah menolak. Dia sudah dipersiapkan dengan matang-matang itunya, udah ada maksud lah dari pas dia dibawa ke kontrakannya juga ada sesuatu lah. Langsung dikunci juga ya pintu kamar juga. Marah karena si Ardiansah ini menolak nih karena nggak mau lah gitu ajakan si Babe itu. Si Babe itu langsung mengenai tari rafia dan membawa si Ardiansah tuh kayak dijerat lehernya tuh diseret dari belakang, gitu kan? Diseret, dijerat nih lewat lehernya tuh gitu. Sampai si Ardiansah tuh meninggal dunia gitu. 5 menit kemudian Ardiansah tuh lemas ya, mungkin kehabisan oksigen lalu meninggal. Setelah meninggal, Babe tuh langsung ngebuka baju semua Ardiansah dan meletakkannya di atas kasur dalam posisi tengkurap, lalu mencabuli tubuh Ardiansah yang sudah tidak bernyawa. Setelah melakukan aksinya tersebut, Babe itu sempat kembali lagi nih datang ke PTC, ke tempat dagangnya tadi tuh. Nah, mengaku kepada si DS apa sampai si WK tuh anak-anak asuhnya. Nah, mendadak dia tuh bilang si Babe tuh, jagain lagi ya, ada tamu dari Tangerang. Dan si Babe itu ternyata si Babe itu balik lagi nih ke rumah kontrakannya. Nah, di rumah kontrakannya itu si Babe itu ngambil golok lalu memotong tubuh Ardiansah menjadi 4 bagian. Potongan tersebut tuh dimasukkan ke dalam dus bekas air mineral. Sementara itu kepala Ardiansah tuh dibungkus dengan kaos dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah rapi, Babe lalu kembali ke PTC untuk menjemput dagangannya. Dan 3 anak jalanan yang ia asuh, ia baru kembali ke rumah pukul 9 malam. Oh, yang bertiga itu? Iya, bersama DS, AP, dan WK. Saat itu, kardus dan kantong berisi potongan tubuh dari Ardiansah belum dibuang dan hanya ia letakkan di bawah meja di luar rumah. Gila. Berarti pas si Antem ama yang bertiga itu datang ke rumah itu belum dibuang nih, masih bagus. Belum dibuang. Pada Jumat 8 Januari 2010, sekitar pukul 3 WIB, Babe diam-diam keluar rumah untuk membuang tubuh Ardiansah. Bungkusan berisi kepala Ardiansah diletakkan di pinggir jembatan Warung Jengkol, Pulau Gadung, sedangkan kardus berisi potongan tubuh Ardiansah dibawa ke Cakung untuk dibuang di dekat jembatan banjir Kanal Timur. Nah, di waktu yang bersamaan tuh kita pernah dengar robot gede kan dengan kasus yang hampir sama nih dengan si Bayi Kuni. Dan ternyata si Babe Bayi Kuni itu ternyata berkawan nih dengan si robot gede alias Siswanto tuh. Oh gitu? Ada hubungannya juga gitu? Jadi si robot gede itu kenal dengan si Bayi Kuni itu pada saat itu jadi tukang ojek pada di tahun 1993 di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nah, ini pengakuan dari pengacara robot gedek Febri Irnansyah. Si robot gedek itu tuh kenal sama si Babe itu sejak tinggal di Pasar Senen. Oh gitu. Robot gedek itu menganggap si Babe ini adalah seniornya, sesama predator dan homoseksual. Babe juga di sini sempat menjadi saksi di persidangan robot gedek, tapi Babe yang dulu tuh menggunakan nama Sunarto, mengaku sebagai pedagang baju di Pasar Jiung, Kemayoran. Lanjut kepada hukuman untuk Babe alias Bayi Kuni. Pada akhirnya Bayi Kuni telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dari kasus apa yang telah ia perbuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 6 Oktober 2010. Hukuman ini di bawah tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa hukuman mati. Jaksa pun mengajukan banding nih.
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonisnya menjadi hukuman mati pada 13 Desember 2010. Atas vonis yang diterima Babe itu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Hasilnya ya tetap divonis mati oleh Mahkamah Agung pada 21 April 2011. Lalu si Babe itu mengajukan peninjauan kembali ke MA, tapi tetap ditolak dan menghukum mati Babe. Kini Babe masih mendekam di LP Cipinang menunggu waktu eksekusi mati tersebut. Begitu Mas kisah dari seorang Baikuni alias Babe nih. Beliau tuh punya sesuatu hal nih. Ternyata ada sesuatu hal dia mengurus anak-anak terlantar, tapi ternyata dia tuh punya kelainan lah, kelainan seksual di belakangnya gitu. Ya semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti ini ya. Betul. Ada hikmah gimana di balik itu? Ya semoga kita lebih bisa menjaga anak-anak kita, menjaga saudara-saudara kita, apalagi anak kecil. Di luar sana masih banyak babe-babe yang lain dan kita harus lebih berhati-hati. Hikmahnya yaitu adalah kalau kita memiliki seorang teman gitu kan, kadang ada yang juga introvert gitu kan, kita jangan jangan dibully lah, kalau bisa rangkul gitu. Benar-benar. Saling belajar bersama-sama gitu. Nanti kan kalau kejadiannya kayak gini kan pada bully gitu kan, takutnya nanti ada muncul predator selanjutnya gitu kan. Iya itu. Jadi di jalan kita nggak tahu ya apa yang terjadi. Ya semoga kita jauhkan semuanya. Amin. Keluarga-keluarga di rumah juga, teman-teman dari catatan si Boy. Kita pamit dulu nih guys. Jangan dulu nanti. Ada apa lagi nih guys? Kalau mau request boleh langsung aja di kolom komentar video ini. Ya mau yang dalam negeri ataupun luar negeri. Boleh ke DM IG juga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.